Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Indah Sundari dengan NIM 007 dari MSP 18A. Nah, di sini saya ingin memaparkan kembali terkait materi-materi yang sudah dijelaskan dalam praktikum sebelumnya, yaitu dalam laboratorium sumber daya hayati perairan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari laut, yang dimana juga berpotensi besar dan beragam dalam sumber daya yang ada di dalam laut tersebut. Nah, oleh karena itu sumber daya hayati perikanan perlulah kita kelola karena merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui atau renewable, namun dapat mengalami depleksi atau kepunahan. Sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas sesuai dengan carrying capacity atau daya dukung habitatnya. Nah, sumber daya ikan juga dikenal dengan common property atau milik bersama. Oleh karena itu, rentan dengan overfishing ataupun tangkap yang berlebihan. Maka dari itu, tujuan dari pengelolaan itu adalah menjaga ekosistem perikanan yang di dalam agar tetap terjaga agar tidak mengalami kepunahan yang sangat jatuh. Jadi saya akan menjelaskan terkait 6 sumber daya hayati perairan yang umum yang ada di Indonesia, yaitu sumber daya hayati ikan pelagis kecil, sumber daya hayati ikan pelagis besar, sumber daya hayati ikan demersal, sumber daya hayati penyu, sumber daya hayati perikanan darat, dan sumber daya hayati buaya. Nah, yang pertama adalah ikan pelagis besar. Ikan pelagis besar merupakan kelompok ikan perenang cepat atau stromboli, yang dimana hidup pada perairan epipelagis sampai mesopelagis pada kedalaman 0 sampai 500 meter. Nah, ciri-ciri ikan dari ikan pelagis ini adalah bergerak membentuk gerombolan atau schooling dalam jumlah besar ataupun kecil, berimigrasi atau berlayar relatif jauh dan melintasi samudra, ukuran lebih besar dari ikan pelagis kecil, dan kemampuan jelajah atau pergerakan jauh lebih cepat. Nah, contoh dari ikan pelagis besar yang sering kita ketahui yaitu ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, maupun ikan-ikan yang lainnya. Untuk distribusi ikan pelagis di Sumatera Utara terdapat pada PPN di Sibolga, yaitu sebesar 617,55 ton ikan pelagis besar, dengan 64,52%-nya adalah ikan cakalang, 12,82% adalah ikan layang, dan 10,59% adalah ikan magina. Nah, permasalahan yang cukup mendasar pada distribusi ini dalam perikanan adalah overfishing ataupun kurangnya penegakan hukum yang kuat. Untuk penanggulangannya dapat kita ketahui adalah yang pertama membatasi jumlah hasil tangkap, yang kedua adalah pengaturan waktu tangkap, yang ketiga adalah melakukan pengaturan ukuran hasil tangkap, yang keempat adalah mengatur dan mengawasi jenis alat tangkap, dan yang kelima adalah menerapkan sistem zonasi. Yang kedua adalah ikan pelagis kecil. Nah, ikan pelagis kecil merupakan ikan yang membentuk gerombolan atau schooling di dalam kehidupannya dan mempunyai sifat berenang secara vertikal maupun horizontal yang mendekati permukaan perairan. Nah, ciri-ciri dari ikan pelagis kecil ini yaitu yang pertama, hidup di lapisan permukaan perairan dengan kedalaman 0 sampai 100 meter. Yang kedua, membentuk kelompok atau schooling dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, berimigrasi atau berlayar dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Dan keempat, umum bersifat fototaksis positif atau bisa disebut senang mencari makan pada saat intensitas cahaya yang tinggi. Yang kelima, hidup dekat dengan perairan neritik. Yang keenam, memiliki kemampuan jelajah pergerakan yang lebih lambat daripada ikan pelagis besar. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi ikan pelagis kecil ini ada beberapa, yaitu yang pertama, perubahan musim, perubahan suhu air, kelimpahan fitoplankton, pencemaran perairan,
pola penggunaan jenis alat tangkap, dan pengaruh intensitas penangkapan. Nah, selanjutnya kita mengetahui jenis-jenis alat tangkap apa saja yang bisa dipergunakan dalam menangkap ikan pelagis kecil, yaitu jaring insang atau jelnet, yang kedua adalah payal atau pukat kantung, yang ketiga adalah pukat cincin atau pursen. Dan juga kita perlu ketahui jenis-jenis ikan pelagis yang umum kita ketahui, yaitu ada ikan layang dan ikan kembung. Selanjutnya adalah potensi distribusi yang ada di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Nah, distribusi ikan pelagis kecil ini ada di beberapa daerah seperti di Indo-Pasifik Barat, termasuk Laut Kepulauan dan Laut Nusantara. Dan potensi ikan pelagis sangat besar di mana memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan penyebarannya sangat cepat. Yang ketiga adalah ikan demersal. Nah, ikan demersal merupakan ikan yang berenangnya secara bergelombolan ataupun bisa disebut dengan sekul. Nah, ikan demersal ini berwajah tidak terlalu jauh dan hidupnya di dasar perairan. Adapun ciri-ciri ikan demersal ini yaitu hidup secara bergelombolan yang tidak terlalu besar, hidup berwajah tidak terlalu jauh, gerak dan memiliki aktivitas yang relatif rendah. Nah, ikan demersal ini pada siang hari berada di dasar perairan dan menyebar ke kolong perairan. Hal ini dilakukan untuk menghindari zat beracun yang dikeluarkan fitoplankton pada di siang hari. Beberapa ikan demersal menyukai terumbu karang sebagai tempat hidupnya. Nah, apa saja sih ikan dari demersal ini? Yang pertama yang kita ketahui yaitu kakap merah, bawal putih, manyung, kuniran, kubisi, gulamah, layur, boroso, dan teret. Nah, selanjutnya yaitu kita ketahui distribusi ikan demersal di Laut Sumatera Utara. Ruaya dan penyebaran ikan demersal ini tidak didasarkan pada pengaruh suhu, salinitas, ataupun makanan, tetapi dibatasi oleh kedalaman perairan. Karena tiap jenis ikan hanya mampu bertoleransi terhadap kedalaman tertentu saja sebagai akibat perbedaan tekanan air, karena semakin dalam suatu perairan akan semakin berat tekanan yang diterima. Nah, penyebaran ikan demersal seperti petek, kuniran, bawal hitam, bawal putih itu dapat mencapai perairan di luar 4 mil dan pantai pada kedalaman antara 20-50 meter. Misalnya pada perairan Pulau Berhala, Pulau Pandan, Panipahan, dan perairan Aceh Timur. Nah, penyebaran ikan demersal ini yang hidup pada substrat berlumpur atau berpasir hingga pada kedalaman 55 meter. Ikan ini biasanya ditemukan di daerah-daerah pantai berlumpur, daerah muara sungai. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan demersal laut di Sumatera Utara. Berdasarkan statistik perikanan tangkap menurut WPP, produksi ikan demersal pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis ikan putih, yaitu sebesar 13,150 ton. Diikuti oleh ikan gulamah, biji nangka, manyung, ikan lidah, ikan puro, dan ikan lidah. Nah, sementara di bagian utara Selat Malaka, seperti perairan Belawan sampai dengan Tanjung Balai Asahan, didominasi oleh ikan dari famili Cynodontidae atau ikan boroso dan ikan biji nangka. Nah, permasalahan yang sering terjadi dalam sistem perikanan distribusi ikan yaitu adalah overfishing ataupun ketidakketatan penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan juga penanggulangan sumber daya ikan dan pelarangannya kurang didasarkan oleh undang-undang. Maka dari itu perlulah ada penanggulangannya yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu pada ikan pelagis kecil. Yang keempat adalah sumber daya hayati perikanan darat.
Sudah kita ketahui bersama bahwasannya perairan daratan terdiri dari 4 tipe ekosistem, yaitu ekosistem sungai, ekosistem rawa banjiran, danau, waduk, dan rawa. Keempat tipe ekosistem tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, baik faktor biotik maupun abiotiknya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan di ketiga kawasan akan berbeda pula. Nah, mengenai perikanan darat, erat kaitannya dengan inland aquaculture. Apa sih itu inland aquaculture? Inland aquaculture adalah budaya perikanan yang dilakukan di darat dengan menggunakan sumber air berupa air tawar maupun air. Nah, air tawar ini bisa digunakan menggunakan air sungai, danau, waduk, mata air, saluran irigasi, air hujan, air sumur, serta air lainnya. Perairan umum daratan yang terabaikan akan berdampak terhadap penurunan potensi luasnya keanekaragaman jenis ikan, produksi ikan, kesempatan dan peluang kerja, pendapatan asli daerah, dan fungsi estetika. Pengelolaan perairan umum daratan akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi minimal 20% dan fungsi ekologis, sehingga perikanan perairan umum daratan dapat dijadikan tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Nah, untuk potensi dari perikanan darat di Sumatera Utara sendiri dibagi berdasarkan potensi masing-masing, yaitu dalam wilayah pantai barat, yaitu Kepulauan Nias, Kabupaten Mandailing, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kemudian wilayah darat ini juga termasuk Tapanuli Utara, Toba Samosir, Karo, Dairi, Samosir, Tumbang, Kasimantan, Simalungun, Potensi pengembangan di wilayah Sumatera Utara adalah penangkapan ikan. Pengolahan ikan juga termasuk di dalamnya. Budidaya air tawar seperti mas, nila, lele, patin, gurami, res crab, lobster air tawar, bawal tawar, dan ikan hias ataupun budidaya tambak. Bisa jadi rumput laut, udang faname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng, sedangkan budidaya perairan umum yaitu mas dan nila. Nah, setelah disurvei dan berdasarkan jurnal yang didapat bahwasannya Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi perikanan darat yaitu budidaya air tawar yang cukup tinggi, yaitu pada budidaya air tawar seluas 6.908 hektar, pada kerambah 525 unit, kolam air deras, dan budidaya ikan di sawah sebesar 12.350 hektar, pada pembenihan sebesar 75 hektar, kolam pekarangan dan pemancingan seluas 744 hektar, potensi perairan umum terdiri dari waduk 45 hektar, sungai 795 hektar, dan saluran irigasi 215 hektar. Sumber daya hayati penyu. Penyu merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut karena di mana ada habitat penyu, maka banyak tersimpan kelimpahan yang ada di dalam perairan tersebut. Penyu dapat berenang di dasar laut karena mempunyai flipper pendayung, yaitu fungsinya mengontrol gerakan, akan dan cepat, juga mempunyai flipper belakang sebagai penyeimbangan gerakan. Nah, penyu ini termasuk dalam ordo Testudinas yang memiliki bentuk morfologi tubuh terdiri dari punggung dan pelastaran atau dada bagian belakang. Nah, tubuh penyu lunak dan termasuk berdarah dingin, serta dilindungi cangkang yang kuat. Telinga penyu tidak terlihat, tapi penyu mempunyai gendang telinga yang terlindungi oleh kulit. Nah, di dunia terdapat 7 jenis penyu. 6 jenis diantaranya diketahui terdapat di perairan Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik,
penyu lekang, penyu pipih, penyu tempayan, penyu belimbing, dan penyu kempi. Nah, kini penyu dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi. Konservasi penyu diatur oleh konvensi internasional dan peraturan oleh pemerintah Indonesia, antara lain dituangkan pada PP nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dan di sini perlu kita ketahui tentang distribusi sumber daya penyu di Sumatera Utara. Nah, habitat penularan penyu umumnya terletak di wilayah pesisir, yaitu pantai. Penyu ketika naik ke daratan untuk bertelur akan memilih lingkungan yang heterogen yang relatif luas untuk membuat sarang telurnya. Salah satu tempat penularan penyu di Sumatera Utara adalah kawasan Pantai Sorkam, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, Provinsi Pantai Sorkam ini merupakan daerah pantai yang masih alami, belum banyak dilakukan kegiatan perikanan, dan merupakan tempat persinggahan bagi penyu untuk bertelur. Musim peneluran penyu di Indonesia berada dalam pengaruh angin muson. Habitat penularan bagi setiap penyu memiliki kekhasan. Umumnya terdapat pilihan bertelur merupakan pantai yang luas dan landai serta terletak di atas bagian pantai. Rata-rata kemiringan 30 derajat di pantai bagian atas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pengelolaan penyu di Sumatera Utara. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa penyu itu banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari seluruh bagian hidupnya. Mulai saat dia bertelur hingga dia dewasa, bagian tulang ataupun dagingnya dimanfaatkan. Nah, untuk itu daya tarik itu memiliki banyak corak. Dari situlah kita berupaya untuk menanggulanginya. Permasalahan-permasalahan itu menjadi permasalahan kita bersama. Maka dari itu, berkurangnya sumber daya penyu itu akibat ancaman kepunahan. Maka itu kita membutuhkan peran andil di dalamnya. Maka kita sebagai kaum intelektual berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar para masyarakat khususnya di daerah pesisir yaitu nelayan mampu mempunyai pengetahuan akan besarnya peran penting penyu dalam ekosistem perairan tersebut dan penegakan hukum yang kuat sehingga tertegaklah hukum pada penyu tersebut. Selain itu, dilakukan konservasi yang merupakan upaya yang sangat penting demi kelestarian penyu, yaitu dibuatlah konservasi yang dinamakan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC, yaitu berfungsi sebagai tempat konservasi penyu, tempat penetasan semi alami dari telur-telur penyu yang diambil dari sarang alaminya di pinggir pantai agar telur tersebut dapat menetas dengan selamat tanpa harus terganggu oleh predator ataupun manusia. Yang keenam dan yang terakhir adalah sumber daya hayati buaya. Buaya merupakan binatang berdarah dingin dan temperatur tubuhnya bervariasi tergantung dengan temperatur di lingkungan sekitarnya. Pada pagi hari, buaya akan keluar dari dapur air untuk berjemur. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan suhu tubuhnya hingga mencapai suhu tubuh yang normal untuk melakukan kegiatan, serta untuk mengembalikan kalori yang hilang selama di dalam air. Nah, pada siang hari, buaya akan masuk ke dalam semakin lembab dan kadang-kadang berkubang atau kembali ke dalam air. Selanjutnya, kita memasuki morfologi dari buaya. Nah, buaya memiliki otak paling berkembang dibandingkan reptil yang lainnya. Mereka dapat mempelajari pola dan kebiasaan mangsa. Perilaku buaya betina saat makan ternyata juga lebih sering dengan strategi menerkam tiba-tiba. Buaya betina menunggu mangsa dalam air dan berkamuflase dengan mata, telinga,
dan nostril tetap di permukaan air, lalu menerkam mangsa ketika lengah untuk kemudian ditarik ke dalam air hingga tenggelam. Nah, pada buaya jantan sendiri, strategi memangsanya yaitu dengan menyelam dan menerkam tiba-tiba. Buaya juga memiliki suatu hierarki dominasi, baik itu populasi yang terdapat di dalam liar maupun populasi yang terdapat di dalam pemangkaran. Suatu individu yang dominan ditentukan dari ukuran dari buaya tersebut. Nah, sistem otot pada buaya itu memiliki kekasan yang berbeda dari reptil yang lain. Hal ini dikarenakan gerakannya yang lebih kompleks. Struktur otot pada bagian ekor dibedakan menjadi dua bagian, yaitu otot epaksial dan otot tripaksial. Nah, otot epaksial ini berada di bagian dorsal vertebrae solidus, sedangkan otot tripaksial letaknya di bawah vertebrae. Nah, sejumlah besar otot dengan ukuran bentuk dan struktur internal yang berbeda merupakan penyusunan pangkat tubuh makhluk hidup bervertebrata. Pada buaya memiliki dua macam otot, yaitu musculus jauh dan musculus jauh brevis. Nah, untuk jenis-jenis buaya di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis buaya yang jika dinamakan di Indonesia adalah buaya air tawar, buaya muara, buaya irian, dan buaya senyulong. Distribusi buaya sendiri di Indonesia sangat luas, begitu juga dengan di dunia. Nah, untuk dunia sendiri meliputi daerah delta Sungai Gangga, pantai Begal di India bagian tenggara hingga Sileon. Dan di Indonesia daerah penyebarannya meliputi hampir seluruh wilayah daerah-daerah sungai di Indonesia. Di antaranya adalah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Timur, Hamal Halmera, Kepulauan Aru, dan terdapat juga di Irian Jaya. Nah, buaya pada awal atau umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga ada yang memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Untuk reproduksi buaya sendiri, buaya betina bertelur sebanyak 20-80 butir yang diletaknya dalam sebuah gundakan sarang yang dijaganya hingga menetas. Masa pengeraman 80 hari bersifat parental care. Dan potensi dan pemanfaatan buaya. Dari berbagai jenis buaya yang dimanfaatkan, buaya muara merupakan jenis buaya yang paling banyak diminati di pasar. Karena motif-motif kulit buaya muara yang kecil-kecil serta ukuran yang cukup besar membuat industri kerajinan kulit banyak menggunakan jenis buaya muara sebagai bahan baku kulit untuk dijadikan produksi, kerajinan tangan, ataupun kerajinan yang lainnya. Nah, buaya muara sendiri merupakan satwa liar yang mempunyai potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Barang-barang yang dihasilkan dari buaya muara sendiri dapat berupa daging, kulit, dan bagian tubuh buaya yang lain seperti lemak, empedu, tangkar, gigi, dan juga kuku. Daging buaya muara dapat juga digunakan sebagai sumber protein yang sangat tinggi. Bagian kuku dan gigi buaya muara dapat dijadikan sebagai aksesoris, sedangkan bagian empedu, tangkar, dan lemaknya dapat dijadikan untuk obat tradisional. Nah, itu dia dari pemaparan sumber daya hayati buaya, di mana pada buaya muara merupakan paling banyak yang dimanfaatkan oleh manusia. Baiklah, itu dia materi-materi yang sudah saya paparkan, yaitu mulai dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, sumber daya perikanan darat, sumber daya penyu, dan terakhir tadi adalah sumber daya buaya.
Nah, semoga bermanfaat video ini dan semoga kedepannya menjadi yang lebih baik lagi untuk saya maupun laboratorium sumber daya hayati perairan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.